Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel video kami. Pada video kali ini kita akan membahas 5 poin cara menjawab pertanyaan yang benar dalam menjalani sidang proposal dan skripsi. Ujian skripsi adalah salah satu momen penting dalam hidup mahasiswa. Bagi banyak orang, ujian skripsi merupakan tantangan yang menakutkan. Namun, dengan persiapan yang tepat dan tips yang tepat, kamu dapat menghadapi ujian skripsi dengan percaya diri. Dan sekarang, mari kita simak bersama-sama. Poin pertama, pastikan kamu memahami pertanyaan yang diajukan. Dengarkan pertanyaan dengan seksama, dan pastikan kamu memahami apa yang diminta. Jika kamu tidak yakin tentang pertanyaan tersebut, maka jangan ragu untuk bertanya pada dosen penguji kamu. Contoh, jika kamu ditanya, apa judul dari penelitian kamu? Pada pertanyaan ini, kamu sebaiknya hafal dengan judul penelitian kamu. Dengan menghafal judul, kamu akan dapat menjawabnya dengan lebih lantang dan jelas, sehingga akan memberikan kesan bahwa kamu bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian tersebut. Namun, jika tidak hafal, tidak apa-apa, kamu hanya tinggal membacakannya saja, namun dengan vokal yang jelas dan tegas. Poin kedua, berikan jawaban yang spesifik. Jawaban yang spesifik akan menunjukkan bahwa kamu memahami materi dengan baik. Jangan memberikan jawaban yang ambigu atau umum, karena akan menunjukkan ketidakpastian kamu dalam memahami materi. Contoh pertama, jika kamu ditanyakan, dari mana kamu mendapatkan judul penelitian kamu? Pada pertanyaan ini, maka, berikanlah jawabannya seperti ini, saya menemukan judul ini, berdasarkan atas analisa saya dari beberapa kejanggalan, atau suatu peristiwa, yang kemudian saya diskusikan dengan beberapa orang yang menguasai bidang terkait. Selanjutnya saya konsultasikan kepada dosen pembimbing, hingga akhirnya saya merumuskannya menjadi sebuah judul, dan menetapkan bahwa inilah judul yang akan menjadi penelitian saya. Contoh kedua, jika kamu ditanya, mengapa kamu memilih judul ini kan sudah familiar, atau sudah terlalu banyak digunakan oleh peneliti-peneliti lain, maka berikanlah jawabannya seperti ini. Saya menyadari bahwa judul seperti ini memang sudah banyak diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Namun judul-judul tersebut memiliki perbedaan pada permasalahan dan pembahasan yang ada di dalam judul penelitian saya. Karena pada judul saya, lebih memfokuskan pada dalam kurung, sebutkan variabel, faktor-faktor atau indikator-indikator penelitian kamu, sebagai pembeda atau pembanding dari judul penelitian lain yang sama tersebut. Sehingga penelitian saya ini, dapat melengkapi permasalahan dan pembahasan yang baru dari judul-judul yang lain sebelumnya. Makna dari poin kedua ini, kamu harus benar-benar menjawabnya dengan spesifik dan ilmiah, karena hal ini akan menentukan persepsi dosen penguji terhadap kemampuan kamu, untuk dapat memberikan jawaban yang memuaskan, dan sesuai dengan yang diinginkannya pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Poin ketiga, gunakan kata-kata kunci dalam jawaban kamu. Kata-kata kunci adalah istilah atau frasa yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Menggunakan kata-kata kunci yang tepat, akan menunjukkan pemahaman kamu yang baik terhadap materi, dan akan meningkatkan kemungkinan kamu mendapatkan nilai yang baik. Kata kunci di sini adalah terkait variabel atau faktor-faktor atau indikator-indikator yang menjadi topik di dalam penelitian kamu. Contoh, jika kamu ditanya, apa yang dimaksud dengan motivasi? Maka, berikanlah jawaban seperti ini, dari beberapa pendapat para pakar atau para ahli yang dapat saya simpulkan, motivasi adalah, dalam kurung, nyatakan atau bacakan definisi-definisi sesuai dengan pendapat pakar atau para ahli yang ada di bab konsep teori yang sudah kamu simpulkan sebelumnya. Dan hindari untuk mengatakan, menurut saya motivasi adalah, sehingga akan menunjukkan bahwa kamu telah memiliki konsep teori motivasi versi kamu sendiri. Poin keempat, jangan takut untuk memberikan pendapat kamu sendiri. Meskipun kamu harus memastikan bahwa jawaban kamu didasarkan pada bukti dan fakta yang terbukti, memberikan pendapat kamu sendiri akan menunjukkan bahwa kamu memahami materi dengan baik, dan mampu menerapkannya dalam konteks yang lebih luas. Kelima, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan secara lengkap. Jawaban yang tidak lengkap atau terlalu singkat, akan menunjukkan bahwa kamu tidak memahami materi dengan baik,
atau tidak memperhatikan pertanyaan yang diajukan. Contoh, jika kamu ditanya, coba kamu berikan suatu pernyataan bahwa penelitian kamu ini benar-benar menarik dan memberikan manfaat. Maka, menjawabnya dengan cara, mulailah menjelaskan dengan singkat beberapa poin permasalahan yang dipaparkan di latar belakang masalah, kemudian kaitkan dengan beberapa rumusan masalah, yang jumlah poinnya juga harus sama dengan yang ada di latar belakang masalah tersebut, kemudian kaitkan juga pada hasil temuan yang sesuai pula dengan poin-poin yang ada di rumusan masalah tadi. Sehingga dari permasalahan yang ada di latar belakang masalah, dan yang ada di rumusan masalah, lalu ditambah dengan temuan penelitian harus saling terkorelasi atau berkaitan. Dan yang terakhir nyatakan, dari salah satu permasalahan yang paling menonjol dari beberapa poin yang ada pada permasalahan latar belakang masalah, dan rumusan masalah beserta temuannya tersebut dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi untuk perbaikan ke depannya agar lebih baik lagi. Itulah beberapa tips yang dapat membantu kamu menjawab pertanyaan dengan benar dalam menjalani ujian skripsi. Ingatlah untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum ujian, dan berikan yang terbaik dari kemampuan kamu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya untuk video-video menarik lainnya di channel kami.